Selamat siang Ibu Apirani, saya Siti Nurreziza akan menjelaskan lembaga keuangan merupakan komponen utama dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memerlukan pendanaan. Indonesia, contoh, lembaga keuangan meliputi bank umum dan bank perkreditan rakyat yang operasionalnya diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diperoleh oleh UU 10 Tahun 1998. Peran inti dalam lembaga keuangan adalah menyalurkan dana melalui pasar keuangan, baik secara langsung merupakan langsung dengan menjalankan fungsi intermediasi guna meruangi sebagai hambatan seperti tinggi biaya transaksi, pembagian risiko, serta permasalahan informasi yang tidak seimbang seperti adversi selection dan moral hazard. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga keuangan bermanfaatkan sebagai mekanisme seperti pengumpulan dan penyebaran informasi secara privat, kegiatan intermediasi keuangan, regulasi dari otoritas pemerintah, serta pengguna anggunan. Krisis keuangan umumnya terjadi melalui beberapa fase terhadap melalui dari operasional kredit dan lonjang harga aset, diikuti oleh koreksi tajam harga meningkat, ketidakpastian pasar hingga terjadinya krisis perbankan ditandai dengan penarikan dana oleh nasabah. Hal ini sering kali memicu penjualan aset secara besar-besaran dengan harga rendah. Selanjutnya, situasi yang bisa dikembangkan menjadi inflasi utang yang memburuk ekonomian dengan menurunkan nilai aset bersih dan tergangguan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Salah satu contoh nyata adalah krisis pasar hipotek. Konflik kepentingan antara pemberian dan menerima pinjaman serta kegagalan dalam mengatasi masalah informasi yang asimetris hingga menyebabkan keruntuhan sejumlah institusi keuangan sebesar dunia. Bank sentral memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi makro. Lembaga seperti Federal Reserve di Amerika Serikat dan Eropa, Central Bank di kawasan Eropa menggunakan sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengontrol jumlah uang beredar dan mengatur tingkat suku bunga. Instrumen konvensional yang digunakan mencangkup operasi pasar terbuka, suku bunga diskonta, ditentuan cadangan minimum, kebijakan moneter non-konvensional seperti kuantitatif asing, yaitu pembelian aset keuangan dalam jumlah besar guna menambah likuiditas yang mendorong memulihnya ekonomi serta membentuk aktivitas sebesar melalui menyeratkan kebijakan jangka panjang. Pengelola lembaga keuangan khususnya melibatkan manajemen aset, kewajiban likuiditas dan modal secara hati-hati. Bank wajib menyediakan cadangan kas yang cukup untuk memenuhi permintaan menarikan dana nasabah sebesar mengelola
portofolio meminjam dan surat berharga. Harga tetap menguntungkan dengan risiko yang terkendali. Di sisi lain, bank juga memperoleh mandangan dan biaya serendah mungkin serta menjaga rasio kecukupan modal sesuai regulasi agar tetap mampu bertahan di tengah gelombang ekonomi. Industri perubahan terus kembang pesat seiring kemajuan teknologi dan dinamika pasar global. Munculnya sistem snowball banking di mana pemberian pinjaman dilakukan oleh lembaga non-bank melalui pasar modal menjadi tantangan sekaligus peluang untuk tetap relevan dan kompetitif. Lembaga keuangan melakukan inovasi dengan mengembangkan produk yang layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat seperti adjustable rate dan mortgage yang menyesuaikan suku bunga sesuai kondisi pasar. Penggunaan verifikasi untuk melindungi nilai serta bermanfaatan teknologi digital seperti kartu kredit, mobile bank, pembayaran elektronik, keuangan digital, dan sekuritisasi aset. Inovasi ini menjadi saran untuk menyiasati berbagai batasan regulasi seperti ketentuan pasar keuangan. Selain itu, adanya pembatasan geografis dalam pembukaan cabang di bank mendorong lahirnya holding companies serta mengembangkan jaringan ATM sebagai solusi layanan nasabah yang lebih fleksibel dan luas.